Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film yang sangat seru. Film ini berjudul Survival Family. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang berusaha bertahan hidup di masa pemadaman listrik yang sangat panjang dan kehabisan bahan makanan hingga mengakibatkan mereka harus mengungsi ke daerah pinggiran. Perjalanan mereka pun tak mudah. Lalu bagaimana mereka melalui semuanya? Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Di awal film kita melihat keluarga Pak Suzuki. Ia tinggal bersama istrinya yang bernama Mitsu dan kedua anaknya Kenji dan juga Yui. Mereka hidup berkecukupan di tengah kota metropolitan. Kenji dan Yui bergaya hidup layaknya anak muda perkotaan. Yui sangat modis dan Kenji adalah mahasiswa yang cukup gaul. Suatu hari, mereka mendapat kiriman hasil kebun dan hasil tangkapan ikan kakek mereka yang tinggal di Kagoshima. Kagoshima adalah daerah pinggiran yang tidak semodern Tokyo, kota yang kini mereka tinggali. Yui pun merasa jijik dengan ikan dan sayur kiriman kakeknya. Ia lebih suka makanan siap saji. Kenji pun tidak terlalu dekat dengan keluarganya. Ia pulang hanya untuk tidur saja dan esoknya sudah menghilang lagi. Di suatu pagi mereka semua bangun kesiangan. Ternyata semalam listrik padam. Tidak ada bunyi alarm dari HP mereka. Rumah pun gelap dan aktivitas pagi mereka terhambat. Suzuki terlambat berangkat kerja, begitu juga Yui dan juga Kenji. Mereka harus menuruni tangga karena lift rusak. Sesampainya di stasiun, tidak ada kereta yang beroperasi. Karena mereka semua berjalan dengan listrik, otomatis saat ini semua perangkat elektronik dan fasilitas umum yang menggunakan listrik tidak dapat digunakan. Pemadaman ini terjadi di seluruh kota. Semua orang heboh dan suasana kota pagi itu sangat kacau. Suzuki dan rekan-rekan kerjanya pun memecahkan kaca kantor karena pintu tidak dapat dibuka. Sesampainya di dalam kantor, tidak ada komputer yang bisa menyala. Laporan-laporan juga tidak bisa dicetak. Pekerjaan mereka pun menjadi kacau. Sementara itu Yui terlambat pergi ke sekolah pun bercerita dengan kawan-kawannya bagaimana buruknya hari ini. Dia sangat kesal karena HP-nya lowbat. Lalu pelajaran di kelasnya pun kosong untuk sementara waktu. Mitsu yang sedang berjalan pun kesusahan mencari kebutuhannya. Begitu juga dengan ibu-ibu yang lain. Ditambah lagi mereka harus bayar dengan uang cash dan ATM pun tidak dapat berfungsi. Suzuki berniat membeli sepeda agar perjalanannya ke kantor bisa lebih cepat. Pada malam harinya mereka makan dengan cahaya lampu. Namun mereka masih saja meributkan hal-hal kecil. Akhirnya ibu mengajak mereka semua melihat bintang-bintang. Momen itu tidak akan mereka dapatkan jika listrik tidak padam. Mereka pasti lebih memilih mengerjakan kesibukan mereka sendiri daripada berkumpul bersama keluarga. Pada hari ketiga pemadaman listrik, kondisi kota tidak kunjung membaik. Bahkan kini sekolah Yui diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Para karyawan Suzuki pun banyak meninggalkan pekerjaan. Ia yang masih saja mengurusi pekerjaan ditegur oleh rekannya. Tidakkah dia mengkhawatirkan keluarganya di saat yang sangat genting ini? Setelah itu Suzuki melihat rekannya membawa keluarganya ke gunung yang dekat dengan sumber air. Hal itu mengingatkan Suzuki pada keluarganya, bagaimana keadaan mereka. Sementara itu persediaan air kian menipis. Mitsu yang mengantri pun tidak kebagian. Air dijual dengan harga yang sangat mahal dan dibatasi. Orang-orang pun berebut untuk mendapatkannya. Di hari ketujuh pemadaman sudah tidak ada persediaan makanan dan air lagi. Semua supermarket pun sudah kehabisan stoknya. Mitsu dan Suzuki memutuskan untuk mengungsi sementara ke Kagoshima. Akan tetapi Yui langsung menolaknya. Ia tidak mau hidup di kampung. Kenji juga protes pada ayahnya. Akan tetapi inilah keputusan terbaik agar mereka bisa bertahan hidup. Pertama mereka harus ke bandara dengan naik sepeda. Menurut Yui itu adalah hal yang mustahil karena jaraknya yang sangat jauh. Akan tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Akhirnya mereka pun setuju untuk pergi ke Kagoshima. Mereka mengumpulkan semua uang cash yang mereka miliki dan juga semua dana darurat yang disimpan oleh Mitsu. Mereka pun segera berkemas dan pergi menuju bandara. Sepanjang perjalanan mereka melihat orang-orang menjual air dengan harga yang sangat mahal.
Semakin jauh semakin naik harganya. Akhirnya mereka terpaksa membeli karena sudah kehausan. Untungnya Mitsu pandai menawar. Ia pun mendapatkan stok air yang banyak dengan harga yang juga murah. Sesekali mereka beristirahat sebentar. Kondisi kota juga sangat kacau. Toilet umum pun tidak layak pakai, sehingga mereka terpaksa buang air di luar. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat sudah cukup jauh bersepeda, kini mereka sudah sampai di bandara. Di sana banyak sekali orang yang ingin menaiki pesawat. Mereka pun antri dan berdesakan. Betapa kecewanya Suzuki, ternyata pesawat pun tidak bisa beroperasi. Padahal mereka sudah bersepeda sangat jauh dan hal ini di luar dugaan mereka. Malam itu mereka menginap di hotel. Akan tetapi di hotel juga tidak ada air. Dengan terpaksa Suzuki berencana mengajak istri dan anaknya untuk bersepeda ke Kagoshima. Hal itu terdengar seperti ide gila. Yui pun merengek tidak mau. Namun apa boleh buat, itu adalah jalan satu-satunya. Jika terus di Tokyo mereka akan mati kelaparan. Akhirnya mereka pun setuju dan mencari perlengkapan. Keesokan harinya Yui dan Kenji pergi mencari peta. Kenji nggak nyangka kalau Kagoshima sangatlah jauh. Butuh berapa bulan untuk sampai di sana. Yui pun mendengar ada rumor yang mengatakan kalau di Osaka tidak terjadi pemadaman. Ia ingin pergi ke Osaka saja yang lebih dekat. Sementara itu Suzuki melihat sepeda tua yang bisa dibeli dengan harga murah. Akan tetapi ternyata mereka tidak bisa membayarnya dengan uang. Mereka hanya bisa menukar dengan air atau bahan makanan. Kini uang dan bahan berharga sudah tidak ada harganya lagi. Mitsu pun menukar beberapa botol air. Ia mengambil sepeda dan sekantong beras untuk persediaan mereka selama perjalanan. Saat menemui jalan buntu, Suzuki memarahi Kenji karena sudah membeli peta yang tidak sesuai dengan kondisi. Maklum saja peta itu tidak seakurat Google Maps. Akhirnya Mitsu mendinginkan suasana. Ia mengajak mereka lewat jalan tol. Ternyata banyak sekali orang ingin mengungsi dengan menaiki sepeda. Saat mereka beristirahat, mereka bertemu dengan sepasang suami istri. Mereka meminta membagi makanan, akan tetapi Suzuki tidak memberinya karena makanan untuk keluarganya saja sangat terbatas. Hanya mampu bertahan hidup beberapa hari saja. Malam itu mereka pun tidur di jalan. Mereka sangat kedinginan dan tiba-tiba Kenji terbangun dan melihat ada seseorang yang mencuri air minumnya. Kenji mengejarnya hingga jatuh bangun. Air minum adalah hal yang sangat berharga pada saat itu. Akan tetapi saat ini ia menemukan pencurinya. Ia mengurungkan niatnya karena ternyata pencuri itu mencari air bersih untuk membuatkan susu anak mereka yang masih bayi. Sesampainya di terowongan, ada nenek-nenek yang menawarkan jasa mengantarkan mereka melewati terowongan yang harus dibayar dengan makanan atau minuman. Yui merasa sangat aneh. Bukankah mereka tinggal lurus saja dan akan sampai di ujung terowongan? Akan tetapi setelah berjalan beberapa saat, mereka tidak bisa melihat jalan. Akhirnya mereka pun kembali dan meminta diantarkan oleh nenek-nenek itu. Setelah itu mereka beristirahat di pinggir sungai. Mitsu dan Yui mencuci pakaian mereka yang kotor. Ternyata air minum mereka telah habis. Melihat air sungai yang jernih, Suzuki pun langsung meminumnya. Yui dan Kenji merasa jijik. Apakah mereka harus minum air sungai untuk bertahan hidup? Di tengah perjalanan badai besar menghadang mereka. Saat mereka berteduh, mereka tidak sempat mengamankan barang-barang mereka. Akhirnya angin menyapu semua barang-barang. Sepeda Kenji pun rusak parah. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya Suzuki pun sakit karena kemarin habis kehujanan, ditambah lagi dia mengalami diare karena meminum air sungai yang tidak steril. Saat berjalan-jalan di sekitar, Yui dan Kenji menemukan supermarket. Yui pun mengambil makanan kucing. Mungkin rasanya cukup enak dan bisa dimakan. Sementara itu Kenji meminum air aki. Menurutnya tidak apa-apa karena air aki adalah air yang steril. Yui pun mengambil air aki sebanyak-banyaknya. Kenji juga mengambil peralatan yang bisa ia gunakan untuk memperbaiki sepedanya yang rusak. Mereka pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan kembali. Setelah itu mereka bertemu dengan pengembara juga, sama seperti mereka. Mereka lalu bertanya dari mana para pengembara itu mendapat makanan dan air minum. Para pengembara itu mengatakan kalau mereka mengambil air dari pegunungan. Dan ada beberapa yang bisa dimakan dan diawetkan. Akan tetapi Suzuki tampak tidak senang dengan mereka semua. Ia pun tidak ikut berkumpul bersama. Saat mereka semua saling membantu, Suzuki malah melaju lebih dulu. Ia seperti merasa cemburu dan merasa bersalah karena tidak bisa bertanggung jawab
dan menyediakan makanan yang layak untuk keluarganya. Pengembara itu mengatakan agar jangan percaya pada rumor yang mengatakan kalau di Osaka tidak mati listrik, karena tidak ada yang tahu. Akan berbahaya jika nekat ke sana hanya karena menganggap di Osaka mereka bisa hidup normal. Akan tetapi mereka sudah terlanjur, ya diteruskan saja. Mereka pun akhirnya berpisah dengan para pengembara itu. Sesampainya di Osaka, ternyata di sana listrik juga padam. Yui langsung emosi dan menyalahkan ayahnya. Ayahnya pun memarahinya dan Kenji juga membela adiknya. Ia mengatakan sang ayah mereka tidak bisa menjadi ayah yang mereka harapkan. Metsu yang mencoba melerai tanpa sengaja juga mengatakan suaminya bersalah. Hal itu membuat Suzuki kena mental. Setelah itu, mereka melihat ada banyak sekali orang yang berjualan makanan. Mereka sangat lapar langsung mengantri. Namun saat tiba giliran mereka sungguh sangat sial, makanannya sudah habis. Suzuki sampai memohon-mohon agar diberi makanan sedikit saja, paling tidak untuk anak-anak mereka. Akan tetapi tetap saja makanan sudah tidak ada lagi. Di hari ke-67, mereka sudah sangat lemas karena tidak makan selama beberapa hari. Kini mereka sedang berjalan di pedalaman. Tampak pemandangan sawah-sawah yang sangat indah. Tiba-tiba mereka melihat seekor babi. Suzuki langsung menangkap babi itu. Karena kesusahan, istri dan anaknya juga membantunya. Saat sudah tertangkap, mereka bingung bagaimana memotong babi. Tiba-tiba seorang kakek bernama Tanaka menghampiri mereka. Itu adalah babinya. Akhirnya Tanaka mengajak mereka mampir ke rumahnya. Setelah sampai di sana, mereka langsung meminum air dari sumur. Tanaka menjamu mereka dengan makanan enak, dengan syarat mereka harus membantunya menangkap babi-babinya yang lepas, dan juga mengerjakan beberapa pekerjaannya. Tanaka hidup sendirian. Ia memiliki banyak kebun dan juga ternak. Ia sangat kewalahan jika harus mengerjakan semuanya sendirian. Saat makan, Tanaka juga memberi mereka daging babi asap. Mereka pun memakan dengan lahapnya, bahkan Yui sampai menangis. Setelah itu mereka pun membantu Tanaka menangkap babi, mengantar air, mengasap babi dan lain-lain. Tak terasa mereka sudah tinggal di sana berhari-hari. Tanaka sebenarnya ingin mereka tetap tinggal, tapi Suzuki merasa tidak enak hati. Mereka lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Kagoshima. Sebelum pergi, Tanaka memberi mereka bekal daging babi yang sangat banyak sebagai ucapan terima kasihnya. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka malah menemui sungai yang sangat besar. Nampaknya peta itu benar-benar tidak akurat. Tidak ada jembatan yang bisa digunakan untuk menyeberang. Suzuki pun memutuskan untuk membuat rakit dari kayu-kayu yang ada. Saat rakit mereka sudah jadi, pertama Suzuki menyeberangkan istrinya dan juga Yui. Setelah itu baru mereka membawa sepeda-sepeda mereka. Namun saat menyeberangkan sepeda, rakit yang dibuat ala kadarnya itu pun rusak. Sepeda mereka jatuh ke dasar sungai. Kenji menyuruh ayahnya untuk melepaskan saja sepedanya dan segera menyelamatkan diri. Akan tetapi ayahnya malah bersikeras menyelamatkan sepedanya. Hingga akhirnya ia pun tenggelam. Metsu sangat terpukul dengan kepergian suaminya. Yui dan juga Kenji pun tak mampu lagi menahan tangisnya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan hanya bertiga saja. Mereka berjalan melewati rel. Pikiran Metsu masih terus mengingat suaminya. Saat ditawari makan oleh Kenji pun ia tidak berselera. Tiba-tiba ada seekor anjing yang mendekati Yui. Karena kasihan Yui memberikannya daging. Kenji pun melarangnya tetapi terlanjur. Setelah anjing itu pergi, ternyata ia kembali lagi dengan kawanan anjing liar yang sangat banyak. Anjing itu pun menyerang mereka hingga Metsu jatuh ke jurang dan kakinya terluka parah. Akhirnya mereka pun pasrah dan tidak bisa lari lagi dari kejaran anjing-anjing itu. Untungnya tiba-tiba ada kereta yang lewat, sehingga anjing-anjing itu pun pergi. Mereka langsung menaiki kereta itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan Metsu melihat sinyal darurat. Ia yakin itu adalah suaminya. Dan benar saja, saat Kenji dan Yui menghampirinya, ternyata itu adalah ayah mereka. Mereka pun sangat bahagia ternyata ayah mereka masih hidup. Di hari ke-108, mereka telah sampai di Kagoshima. Metsu sangat senang bisa bertemu dengan ayahnya kembali. Mereka pun tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah 2 tahun lebih, mereka sudah sangat terbiasa hidup di daerah pinggiran. Suzuki dan Kenji menangkap ikan setiap harinya. Metsu dan juga Yui ikut menenun bersama para wanita. Setelah itu akhirnya listrik bisa menyala kembali. Kondisi Tokyo menjadi stabil kembali. Mereka bisa kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Namun kini mereka telah berubah menjadi lebih tangguh dan juga bijaksana. Yui pun tak lagi menjadi gadis yang manja. Dan Kenji kini tak lagi acuh pada keluarganya.
Sementara itu, berita-berita di Tokyo mengkonfirmasi bahwa pemadaman itu diakibatkan oleh aktivitas matahari dan juga komet yang mengakibatkan gangguan sinyal dan jaringan listrik global. Dan kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mendukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.